Halo guys, balik lagi di channel AP87 Frame Official. Hari ini kedatangan tamu dari Nganjuk, Jawa Timur. Nah, ini ada Mas Dik dari MJP Nganjuk. Upgrade rangka yang tadinya rangka besi menjadi aluminium. Nah, ini saya tuh nggak tahu. Mungkin ada risetan baru di engine-nya yang mengharuskan pakai frame aluminium atau apa gitu kan. Nanti biar tanya langsung sama Mas Diknya. Sebelum itu kita lihat detail motornya dulu ya guys ya, setelah ganti rangka. Dan ini videonya. Nah guys, jadi seperti itu detail motornya, dan sekarang terlihat lebih bersih gitu ya guys ya, lebih tatanannya Mas Dik juga nata engine dan kabel-kabelnya emang rapi banget. Nah ini saya langsung aja, ini ada Mas Diknya, kita ngobrol sama Mas Dik ya guys. Nah ini udah sama Mas Dik Nganjuk dari tim MJP ya guys ya, Maju Jaya Privater. Oke. Sebelumnya apa kabar ini Mas Dik? Alhamdulillah baik Mas. Baik, alhamdulillah. Nah, ini penasaran, tiba-tiba ganti ke aluminium. Ada apa ini? Kalau faktor ada dua sebenarnya. Pertama di bobot. Kemarin kan bobotnya pas event GBT kan lebih. Lebih kalau nggak salah lebih 17 kilo. Lebih 17 kilo? Iya. Terus kedua ada risetan terbaru di engine. Jadi ada dua faktor itu yang mengharuskan Mas Dik ganti frame ke aluminium. Iya. Oke. Setelah ganti frame yang tadi besi sama yang sekarang, perubahannya gimana nih Mas? Apakah benar-benar udah sama kayak yang Mas Dik harapkan kemarin-kemarin atau seperti apa ini? Kalau perubahan sudah, terutama dari perubahan sedikit di jarak sumbu T Mas ya. Ini saya kan minta agak panjang sedikit sama Mas Petro. Soalnya kemarin pas buat trek panjang terus terang ada goyang sedikit. Yang kemarin kan kependekan. Jarak sumbu T-nya terlalu pendek. Terlalu pendek, itu goyang terus top speed-nya. Otomatis joki kan takut. Takut tutup gas gitu. Terus faktor yang lain ya itu tadi bobot juga. Bobot di 201 keberatan. Kalau dibuat di top speed, jarak jauh goyang. Oke. Jadi seperti itu guys. Nah, jadi akhirnya Mas Dik beralih ke aluminium. Tapi sekarang dengan kondisi yang sekarang udah keren banget sih Mas. Alhamdulillah. Mas Petro selalu tahu selera saya kok. Selera. Berarti benar-benar sudah sefrekuensi gitu ya Mas ya. Insya Allah. Tapi belum setting jalan ya Mas ya. Belum, cuma tadi sudah aku bunyikan. Kalau setiap ganti frame kan pasti ada titik-titik getar Mas. Pasti ada. Kalau herek itu kan ciri khasnya getar Mas. Beda sama motor-motor baru itu beda. Motor herek itu nggak tahu kenapa. Itu dari dulu engine-nya itu kalau digeber itu getar. Tapi yang ini? Tadi udah agak minim Mas dari yang besi. Maksudnya gitarnya udah nggak terlalu ya Mas ya? Enggak. Udah nggak tahu. Yang sekarang ini masih ada PR nggak nih Mas di frame yang baru aluminium ini? Untuk PR sih terus terang belum tahu juga sih Mas. Tapi pastinya kalau dari top speed pasti lebih unggul inilah, sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Semua kenyamanan sudah pastinya nyaman ini.
saya yakin. Dilihat saya juga baru ngelihat posisi frame dengan seperti ini tuh, saya kira joki tetap nyaman, Mas. Ya, Mas ya. Terus tadi Mas Dik juga request di bagian belakang minta diturunin biar datar. Ya, makanya yang pertama tadi tuh agak naik sedikit ya, Mas ya, agak tinggi. Dan Mas Dik request pengen diturunin, ya terus sudah diturunin sama tim kita. Dan alhasil seperti ini, keren banget sih, Mas. Udah bener-bener kayak Malaysia style banget sih, panjang gini. Perubahan di engine, mau tahu nih apa aja ini, Mas, di engine sekarang ini, apa ini perubahannya? CC lebih besar kah atau apa ini, Mas? Kalau di kapasitas CC sih nggak begitu signifikan, Mas. Terus terang CC-nya aku turunin ini. Diturunin malah? Malah saya turunin. Yang tadinya berapa ya, Mas ya? 341. Sekarang 335. 335. Why? Kenapa? Gini, Mas, herek kalau menurut saya, Mas ya. Saya dari dulu riset herek. Ciri khasnya herek itu kalau dikejar power itu selalu tidak bisa, Mas. Sulit gitu loh, Mas. Nggak tahu, torsinya kan besar ini. Torsinya besar. Nah, saya kan bikin herek diperuntukkan 201. Kalau 201 saya buat torsi, otomatis kan lebih. Iya. Beda sama power. Gitu loh. Akhirnya langkahnya saya turunin. Itu langkahnya diturunin. Powernya lebih besar. Power lebih besar. Lebih besar powernya. Lebih sangar lah. Lebih sangar. Insya Allah. Amin. Semoga ya, Mas ya. Oke. Terus selain itu ada apa lagi nih, Mas? Perubahan di engine-nya? Sama rubah ratio, Mas. Ratio. Ya, motor ini dari dulu ratio, Mas ya. Yang pertama dulu kan juga ratio pecah. Kemarin pas event trouble lagi. Trouble juga pas event GBT kan. GBT. Itu empatnya itu trouble. Gimana, Mas ya? Speed empatnya nggak mau pindah ke 5. Jadi diinjek-injek itu nggak mau pindah. Jadi 200 meter itu cukup speed 4. Speed 4. Ini sudah saya ganti sama reset-nya di head. Di headnya ada perubahan lagi dia? Ya sedikit sih, Mas. Sedikit. Ya kalau claps tetap sih, cuma dibobot-bobot sama noken as, angka-angka saya rubah lagi. Rubah lagi ya, oke. Tapi buat CC 335? Iya. Itu buat rasio buat main 201 udah matic atau masih pakai kopling? Sudah saya full matic. Full matic. Tapi kan ada nih sekarang kelas 402 buat herek. Ya, ada keinginan pengen ikut meramaikan nggak sih, Mas? Ya sebenarnya sih kepengen, Mas, tapi saya juga masih bimbang. Masih bimbang dalam arti gini, Mas. Event 402 kan di Jatim nggak ada sirkuit, Mas. Nggak ada sirkuit. Adanya kan di Jateng. Nah, bimbang saya ini bisa bertahan nggak sampai tahun-tahun depan berikutnya. Setiap event, promotor event, ada nggak event 402? Mungkin kalau ada terus, insya Allah kalau ownernya ada rezeki ya insya Allah pasti bikin. Pasti ikut. Ini ramai banget sih, soalnya kan peserta dari Jawa Timur juga kemarin di 2 event terakhir ada IDW dan Gaduro. Itu benar-benar ramai banget, sampai-sampai dari Jakarta pun ikut meramaikan. Itu ada Teknotuner juga mau ikut meramaikan event Gaduro kemarin. Berarti udah lengkap, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Benar-benar ramai banget, Mas. Nah, nih Mas Dik, kasih pesan nih buat teman-teman di rumah yang mungkin bergelut juga nih di dunia herek. Entah bergelut di mesinnya atau di komunitas herek atau apalah gitu ya, tetap yang masih berbau dengan dunia herek. Apa ini yang bisa dibagikan? Ya buat teman-teman yang pasti jangan kendor, jangan patah semangat dengan munculnya mesin-mesin milenial, Mas ya, mesin terbaru. Ya katakanlah saya juga orang herek, apapun juga pencinta motor tua. Kita harus
terus riset, terus berusaha, terus bersaing. Terus bersaing. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Pesan Mas Dik untuk teman-teman semua yang baru di dunia herek. Seperti itu guys, terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel AP87 Frame Yogyakarta dengan cara like, comment, subscribe. Tinggalkan komen kalian di bawah ini ya guys ya. Terima kasih Mas Dik atas waktunya. Kita sudah sharing sedikit tentang motor herek dan kita udah tahu alasan Mas Dik ganti ke aluminium. Seperti biasa di akhir video, saya Ade and see you.